Halo guys, gua Febrian dan ini adalah video recap di trade kedua yang gue post di TikTok tanggal 30 Oktober juga guys ya. Oke, so going on into the market guys ya. Di sini 15 menit ya. Ini kita ngambil FOMC data highs di jam 4 sore. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena FOMC data highs itu adalah news data highs yang terjadi karena adanya economic event. Jadi ketika FOMC dia rally ke atas sampai 4006, terus dia junam nih. Tapi junamnya itu sekitar 800 pips. So gue expect ketika dia sweep, dia bakal memulai penurunan guys. So bias gue di New York itu adalah bearish, lanjutin tren penurunan ini gitu. Nah selain itu, kalau kita buka di 1 jam, ya, di sini kita punya 3 equal low. So ini adalah draw zone liquidity yang kuat guys, ya, karena ini retail support di sini nih, retail support yang pasti bakal dihantem. Kenapa? Karena ya itu merupakan likuiditas yang menumpuk guys. Nah, bias gua melihat 3 equal low di sini itu berarti bearish dong, ya kan? Wah, ini pasti bearish nih. Ini bakal ditembus nih pikiran gua. So, selain itu, kalian bisa lihat juga bahwa di deket New York Open itu kita punya London Low nih di sini nih. Ini ada London Low guys. Oke. Dan itu deket banget kan. Jadi yang gue bilang, ya udah kita udah sweep FOMC data highs, kita punya 3 equal low di bawah, ini bearish kuat gitu. Jadi bias gue adalah bearish, ya kan. Nah, gue itu menunggu sampai New York Stock Market Open 2030 kan, karena volumenya lebih besar lagi. Nah, ngelihat di 2030 guys, kalau kita buka di 1 menit ya, di sini kita rally high di sini. Nih ya, kalau gua play, dia itu rally high di sini ya. Setelah itu langsung kasih instant reaction dengan engulfing di sini guys, dan ini ngebentuk balance price range di sini atau inverse fair value gap. Jadi gue bilang, oh berarti ini benar nih, kuat nih, volume turun gitu. Ketika dia isi BPR lagi, gue entry di atasnya sini guys. Gue entry di atasnya sini, stop loss di atas, dan targetnya adalah di London Low sini. Gue nggak mau target sampai ke equal low di bawah sini karena itu terlalu jauh ya. Jadi target gue di London Low sini, deket kan. Tuh. Nah, sebenarnya the trade is going really well gitu. Kita juga punya di sini short term low yang ditembus kayak gini dan create market structure shift. Di sini MSS kita ya. Nih. Setelah itu MSS, terus dia pullback ke balance price range itu dan ya kasih kita sniper entry. Dan di sini create a new internal range kan. Jadi gue di sini break even. Nah, kayak gitu tapnya benar-benar sweep dan gue break even, dan ya dia langsung rally ke atas. Dan ternyata rally-nya ini rally jauh guys ya. Tuh. Ya, rally jauh nih. Sampai 4014. Jadi ternyata lebih kuat buyer. Terus gue pikir kenapa ini kan. Padahal semuanya align sama bias gue. Volumenya ada, liquidity di sweep, market structure shift, terus liquidity-nya kuat. Ternyata guys, market benar-benar gak mau turun. Bahkan sampai hari ini pun 3 equal low ini belum di sweep guys. Di 3914. Ternyata begini, ketika New York itu ada 2 market open guys, ada stock market dan juga forex market. Stock market itu di 2030 WIB, sedangkan forex market di jam 7 di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di 15 menit prior to 7:30 market open, kita punya swing high yaitu di sini. Ini adalah 15 menit swing high ya, karena nggak ada lagi swing high
Ini gue tandain warna merah. Setelah itu kita punya swing low di sini, ya kan? Ini gue tandain warna biru. Swing low. Terus dia juga bikin swing high baru di sini. Itu setelah market open. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, market open itu forex market open dia trade slower dan swing low di sini guys. Dan itu udah cukup untuk menjadi bahan bakar untuk institusi untuk push price higher sampai di high di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di lower time frame ya. Ini kan di sini nih swing low sebelum jam 7. Jam 7 buka. Jam 7 buka tuh di mana? Di sini dia trade slower, sweep liquidity di sini, terus leave. Di sini tuh ada sebenarnya 2 menit fair value gap di sini. 2 menit fair value gap dan gue ini nggak ngeh sama sekali karena gue terlalu fokus sama high yang ada di sini tadi. Karena gue terlalu cari short gitu kan. Dan ternyata setelah dia sweep di sini, sweep liquidity di sini, dia tap 2 menit fair value gap di sini. 2 menit fair value gap itu di mana ya? Oh, ini 2 menit BPR guys. 2 menit BPR. 2 menit BPR di sini. Setelah itu apa? Dia terbang guys. So, better entry would be either here di first stepnya, terus kita stop loss di sini dan target swing high di sini for 190 pips, 190 pips, atau entry kedua adalah ketika kita di sini guys, market structure shift ya. Market structure shift terus dia leave imbalance di sini. Di M1 ya. Ini ada fair value gap yang bersamaan dengan order block di sini. Ya. So, entry di sini, stop loss di bawah candle nomor 1 dan target di swing high sini untuk 110 pips. So, short is not a very great idea here. So, the better idea would be long. Dan ini kita bisa 110 pips dalam waktu 5 menit. Dalam 5 menit kita bisa 110 pips ya. Walaupun ini tadi gue sebenarnya running 100 pips juga. Tapi ya, it is what it is. So recapnya gitu aja cepet karena ya nggak banyak yang ini. Gue juga tahu apa yang salah dan ternyata market mau naik walaupun kita punya 3 draw zone liquidity yang kuat. But gue percaya in the future ini bakal di sweep guys, 3 equal low di sini dan mungkin bakal udah jadi beberapa equal low ke depannya. So, sekian lah recap dari 30 Oktober trade kedua yang gue ambil. Yang pertama itu yang siang, yang di sini, dan yang kedua adalah di malam-malam di New York. Oke, sekian trade recap yang gue bisa kasih, analisa yang bisa gue kasih, kenapa trade ini gagal dan what is the better idea to take. Dan ya, kalau kalian mau ikutin jurnal trade recap gua yang gue post juga di TikTok dan di sini secara full analisisnya, kalian bisa subscribe dan juga follow TikTok gua dan juga join juga komunitas Discord yang gue ikuti di JW ICT Academy. Linknya akan gue taruh di deskripsi. TikTok gue dan Instagram gue juga gue taruh semua di deskripsi. Dan ya guys, ya thank you for watching guys.